Oke. السلام عليكم. أنا شخصيا فيما يخص تحديد من هو الأصح شجرة باكستانية أو شجرة المغربية، هذا عندنا في المغرب صعب جدا، لأن ليست هناك جهة واحدة التي تحدد من الأنسب أو من الأصح. وبالتالي كما تحدثت مع النقيب الشريف السيد إلزام الدين البارحة، هذا يلزم بحث عميق، وبالتالي لا يمكننا أن نعطي شيء ربما يكون خطأ، وبالتالي البحث هو الأساس في هذا الموضوع. وشكرا على السؤال. Beliau mengatakan bahwasanya untuk menentukan nasab yang benar, yang benar-benar paten benar, itu sangat sulit sekali, membutuhkan riset yang lebih teliti lagi untuk menelusuri semua nasab-nasab tersebut, kata beliau. Ini mungkin bagian terakhir ya saya bicara tentang seminar Naat ini, dan ini atas nama kita menyampaikan apa yang kita anggap benar. Kali ini mungkin tidak seperti sebelumnya, tidak ada merubah terjemahan, hanya saja mungkin tidak menerjemahkan secara utuh atau terjemahan ringkas, karena kalau dilihat dari formatnya itu last minute itu ya. Jadi kalau yang menyimak full itu di menit-menit terakhir, bahkan ini pembicaraan terakhir. Hanya ada satu pertanyaan dan yang menjawab itu dua orang, yang dari Pakistan dan juga yang dari Maroko. Ini menerjemahkan ketika yang jawab dari Maroko. Nah, pertanyaannya itu adalah mana yang lebih benar antara manuskrip Pakistan dan manuskrip Maroko tentang nasabnya Maulana Ishaq? Itu pertanyaannya ya. Kalau Anda simak begitu, yang nanya orang Madura itu. Jadi mana kira-kira yang lebih mendekati kepada benar antara dua sumber itu? Berarti apa? Berarti ada perbedaan. Mungkin menurut manuskrip Pakistan ke sana, menurut manuskrip Maroko ke sini, atau apalah. Dan itu biasa. Bahkan Ki Ilzam itu sebelumnya mengatakan manuskrip yang di Madura, manuskrip yang di Jawa atau di mana itu keliru, banyak yang keliru. Banyak yang Husain itu adalah namanya tapi disebut bapaknya. Kira-kira begitu ya, saya tidak tahu persis ya. Kalau saya dengar sekilas seperti itu. Artinya biasa, manuskrip keliru itu biasa begitu. Ala kulli hal ada perbedaan, kira-kira mana yang lebih benar, itu pertanyaannya. Lalu dijawab ya. Kalau tidak salah ya, kemarin saya nulisnya keliru ya, Amud mestinya Namudaj, tapi saya bacanya Amud ya, ada yang koreksi itu ya. Saya sangat suka kalau ada yang mengkoreksi itu ya. Walaupun jangan sampai kesalahan itu merubah substansi gitu ya. Nah, di sini kalau kita dengar terjemahannya itu hanya menjelaskan bahwa menurut Nakib Maroko ini tidak mudah untuk memastikan mana nasab yang paling benar. Ya, yang pertama tidak mudah untuk memastikan mana nasab yang benar, mana nasab yang tidak. Bahkan untuk mentarjih juga tidak mudah. Itu kata beliau. Dan setelah itu tidak ada jawaban lagi, tidak ada terjemahan lagi. Kalau kita bicara teksnya, ini agak panjang sebetulnya. Anna syahsiyan fima yakhussu at-tahdid min man huwa al-asah. Syajaratu al-Bakistaniyah atau syajaratu al-Maghribiyah. Saya pribadi, kalau diterjemahkan gampangnya ya, dalam rangka mau menetapkan ya, kira-kira begitu ya. Soalnya dia bahasanya bahasa nggak ngerti juga saya. Ya khusyat tahdid ya. Spesifik dalam rangka menetapkan man huwal asah. Mana yang lebih benar? Apakah syajarah yang Bakistaniyah, berarti pohon nasab yang jalur versi Pakistan, atau syajarah al-Maghrib, atau pohon nasab, kerangka nasab, atau silsilah nasab versi Maroko ya. Hada innana fil Maghrib so'bun jiddan. Ini bagi kami ya, kami ini di Maroko itu sangat sulit. Jadi untuk mentahdid, untuk menetapkan mana yang lebih benar, itu bagi kami di Maghrib itu, di Maroko itu sangat sulit. Hada annana fil Maghrib so'bun jiddan li'anna mungkin ya, atau li'anna laysat hunaka jihatun wahidah allati tuhaddidu manil ansab aw manil asah. Nah, ini yang penting. Karena ya, ini saya terjemahkan dari pemahaman yang sederhana saja ya. Laysat hunaka jihatun wahidatun itu artinya karena di sana itu tidak hanya satu arah. Jadi bukan tidak ada satupun arah gitu, tapi tidak hanya ada satu arah, atau tidak hanya ada satu jalan, atau tidak hanya ada satu sudut pandang untuk menetapkan mana yang lebih sahih, mana yang tidak, kan begitu ya.
Artinya ada banyak cara atau mungkin ada banyak kemungkinan lah gampangnya, atau banyak pertimbangan. Ini kan menguatkan kalimat sebelumnya gitu. Ya. Menguatkan kalimat sebelumnya kalau tidak mudah gitu ya, seperti yang diterjemahkan itu ya. Alasannya adalah karena tidak hanya satu gitu. Jadi kan beda Pak, kalau kita bilang la rajulun fiddari itu artinya tidak ada satu orang dalam kamar itu. Bisa jadi dua. Ya juzu ayyakuna fihi rajulani. Kalau la rajula fiddari itu la linafil jinsi ya. Jadi jenis laki-laki apapun tidak ada. Maka tidak bisa dikatakan di situ ada dua laki-laki. Kalau la rajulah, kalau la rajulun. Nah, di sini kan lebih ke laisat hunaka rajulun wahidun ya. Di dalamnya itu tidak ada laki-laki satu. Ya kalau tidak ada laki-laki satu kan bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi lima gitu. Nah, kira-kira begitulah ya, bebaslah menerjemahkannya. Atau kamu mungkin lebih kepada nggak ada sama sekali. Walaupun itu juga sinkron ya, sulit karena nggak ada arahnya, tapi nggak mungkin ya. Ini lebih kepada nggak hanya satu gitu ya. Karena caranya itu nggak hanya satu cara, nggak simpel lah bahasanya gitu ya. Untuk allati tuhaddidu manil ansab atau manil asoh, untuk menetapkan mana nasabnya yang paling tepat atau mana yang paling sahih. Nah, kira-kira gitu. Ah, di sini yang penting wabitali dan selanjutnya kama tahaddasna an-nakib asy-syarif as-sayyid ilzamuddin fil bariyah hadza yalzamu al-bahsah al-amiqah. Maka atas dasar itu ya, maka berarti selanjutnya apa yang sudah kita bicarakan dengan ketua Naat, kira-kira begitu ya, tadi malam itu harus diteliti. Begitu Pak bahasanya Pak. Yalzamu al-bahsa al-amiq, itu mengharuskan ada penelitian yang dalam. Begitu ya. Wabitali dan kemudian la yumkinuna an na'tiya syai'an. Tidak mungkin bagi saya, ini kan yumkinuna kan kami biasa ya. Domir apa nahnu itu kan muadzam nafsah bahasanya ya, untuk orang yang agung atau mengagungkan diri lah, biasa gampang begitu. Dan bagi kami ya tidak mungkin untuk mengomentari, itu bahasa gampangnya begitu ya. La yumkinuna an na'tiya syai'an, itu saya tidak bisa menghadirkan apa-apa untuk ini, berarti no comment, gampangnya begitu Pak. Jadi apa yang dibicarakan itu kami belum bisa menanggapi, gampangnya begitu, kira-kira itu terjemahan saya, kira-kira begitu ya. Rubama yakunu khotoan. Nah, ini agak repot. Mungkin salah. Nah, ini rubama yakunu, yang yakunu ini apa? Apakah apa yang dibicarakan dengan Keizamuddin, tapi itu juga benar juga diterjemahkan begitu ya. Mungkin saja salah. Mungkin saja benar, namanya rubama. Mungkin salah, mungkin benar. Nah, artinya itu saja dua ya. Tapi kenapa yang dipakai kok rubama yakunu khotoan? Mungkin saja salah. Ya. Tetapi yang jelas itu bukan komentarnya. Kenapa? Karena la yumkinuna an na'tiya syai'an. Ya kami tidak ada komentar gitu. Bisa saja, bisa jadi salah. Namanya bisa jadi. Jadi begini, ada orang menjelaskan sesuatu, kita belum mendalami, terus kita bilang, wah saya sangat sulit untuk memastikan apa yang kita bicara, apa yang Anda bicarakan ini sangat sulit untuk bisa saya pastikan, sehingga ya mungkin aja salah, mungkin saja benar, namanya begitu kan, namanya mungkin kan begitu ya. Atau mungkin jangan-jangan rubama yakunu khotoan itu mensifati atau menjelaskan syai'annya. Jadi diterjemahkannya begini, kami tidak mungkin untuk mendatangkan sesuatu di mana mungkin saja sesuatu itu salah, artinya mungkin ke situ ya. Diartikan yang manapun, diartikan mungkin saja yang disampaikannya itu salah, bisa jadi juga mungkin saja benar, atau saya tidak mau berkomentar, di mana mungkin saja komentar saya salah, itu kan sama-sama tidak berkomentar Pak. Intinya kan di situ. Ketika bilang mungkin saja salah, itu hanya bicara probability, ya apa-apa bisa saja bisa jadi benar, tapi saya tidak tahu. La yumkinuna an na'tiya syai'an, itu poinnya ya. Wa bitali al-bahsu huwa al-asasu fi hadzal mawdu', maka yang terakhir atau selanjutnya yang penting di sini ya, yang paling asas dalam pembahasan ini adalah penelitian. Artinya ini adalah penelitian, ini adalah riset. Mungkin salah, mungkin benar. Ya. Jadi syai'an rubama yakunu khotoan itu sesuatu yang mungkin saja salah, mungkin saja benar. Atau mata hadasna fil barihah rubama yakunu khotoan, rubama yakunu sawaban, kan begitu. Tapi pada dasarnya ini adalah penelitian.
Yalzamu ya al-bahsa al-amiq, mengharuskan kepada penelitian yang dalam. Kenapa? Karena asasu hadal maudu al-bahsu. Pondasi dari pembicaraan seperti ini, pondasi tentang nasab itu adalah meneliti. Kan gitu. Tapi berarti nggak diisbat. Ya memang yang bilang diisbat nasab internasional itu saya kira dari judulnya nggak gitu deh. Ya. Judulnya itu kalau nggak salah pakar dunia berkumpul bicara nasab Wali Songo. Kayaknya begitu judulnya. Bukan diisbat atau apa. Ya wallahu alam kalau punya SK dan sebagainya ya. Dan kalau kita simak di awal-awal Kiai Ilzamuddin itu mengatakan Sunan Ampel itu yang Husaini atau bagaimana gitu. Jadi tidak lalu Wali Songo satu jalur kan begitu. Ya mungkin mungkin ini bicara spesifik tentang Al-Ishaqi ya, atau kan yang bertanya itu tentang Al-Ishaqi ya, tentang Maulana Ishaq, bukan keseluruhan Wali Songo kan begitu. Ya mungkin yang lain diisbat atau wallahu alam. Tapi sebetulnya kalau Naat ini sudah nakobah sendiri kan tidak butuh diisbat orang lain Pak sebetulnya. Kan dia yang lebih tahu keluarganya, atau mungkin diisbat oleh yang disambungkan gitu, artinya nyambung ke sini terus mendapatkan isbat dari sambungannya. Itu benar itu. Jadi nyambung ke sana dikonfirmasi oleh keluarga yang ada di sana atau nakib yang ada di sana sehingga diterima. Karena kalau ditolak itu nanti jatuhnya nasab mardud. Sama dengan ayah, anak ngaku ke ayah ditolak oleh bapaknya mardud ya. Atau satu orang mengaku bernasab kepada satu kabilah lalu ditolak oleh kabilah itu mardud ya, kan begitu ya. Kalau tidak ditolak ya tidak mardud, tapi nggak ditolak nggak diterima ya tawakkuf, berarti butuh diteliti lagi dan sebagainya begitu ya. Jadi narasi itu tidak mesti bertentangan, itu kita lihat majalnya dulu. Katanya diisbat, katanya tidak, ya lihat itu satu poin apa tidak. Sama dengan begini deh. Orang bilang tidak bisa dia hidup sekaligus mati. Itu harus satu poin Pak, satu definisi apa hidup apa itu mati. Kalau definisinya berbeda atau objeknya berbeda bisa Pak orang itu hidup sekaligus mati. Misalnya apa? Orangnya hidup, burungnya mati. Bisa begitu Pak, ngeles begitu kan bisa. Kenapa bisa begitu? Karena nggak satu kodiah lagi. Ya, nggak satu pemaknaan lagi. Jadi tanakut yang saling bertentangan yang tidak mungkin terjadi itu harus dipastikan itu satu keadaan, satu sudut pandang ya. Itulah pentingnya untuk memastikan, dipastikan dulu ya. Kalau saya bisa hidup sekaligus mati ya. Mati burungnya hidup orangnya misalnya atau terbalik ya, orangnya mati amalnya masih hidup, atau anaknya hidup, atau namanya masih berkembang terus masih hidup. Atau dia kan orang wali itu kan tidak mati. Tapi ya misalnya gitu. Berarti dia mati sekaligus hidup. Jasadnya mati, ya dikubur, kita sepakat itu mati, wafat, tapi ternyata secara hakikat tidak. Ya, bal ahya'un ya. Nah, itu kan sudah lain kodiah, Pak. Kita fokus. Kita termnya termasuk ini bicara katanya diisbat, katanya no comment. Sebentar dulu yang no comment bagian apa, yang isbat bagian apa. Yang sertifikat Maroko nasabnya itu bicara bagian apa, dan saya tidak ada kepentingan untuk masalah itu karena saya tidak suka. Saya kan sebetulnya bukan orang yang suka bicara nasab. Saya suka bicara orang bicara ilmu. Dan ini Kiai Ilzam ini kan tidak bicara tentang isi kitab kaidah nasab dan sebagainya, tapi bicara historis, bicara reportase riset beliau gitu ya. Ya silahkan. Beda kalau orang baca kitab lalu memahaminya nggak seharusnya, itu baru kita bicara lebih jauh. Kalau masalah seperti ini pun saya tidak bilang penerjemahnya melakukan kesalahan dalam artian mentarif, enggak, cuma tidak menerjemah ya. Siapa tahu berpikir ini yang lainnya sudah bisa dipahami. Kan begitu ya. Allahumma hadina